Di video ini saya akan melakukan studi kasus visualisasi data untuk mata kuliah Data Science. Anggota kelompok kami adalah Aditya Dani Pratama, Amos Priyadi, dan Evani Manuel Handoko. Untuk perangkat lunak yang akan digunakan adalah Google Chrome yang akan digunakan untuk mengakses Google Spreadsheet. Kemudian studi kasus kami adalah menggunakan dataset gaji yang kami dapatkan dari Kaggle. Objektif kami adalah membuat 4 visualisasi, yaitu distribusi gaji dalam USD, distribusi ukuran perusahaan, distribusi tahun pekerja, dan distribusi pekerjaan. Pertama, saya akan membuka Google Chrome. Kemudian saya membuka Google Spreadsheet. Di dalam Google Spreadsheet saya sudah mengupload dataset salary atau gaji yang akan kami gunakan untuk studi kasus visualisasi di video ini. Kenapa visualisasi itu penting? Karena sebuah dataset itu jika tidak divisualisasikan bisa dibilang tidak dapat dibaca. Kita tidak dapat mengetahui apa ilmu yang dapat kita dapatkan dari sebuah dataset ini. Di dataset ini yang saya gunakan masih sederhana dengan sekitar 8.598 baris data, dan juga ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terdapat 11 kolom. Baik, langsung kita mulai saja untuk melakukan objektif pertama, yaitu distribusi gaji dalam USD. Pertama-tama mari kita buat diagramnya dulu. Kita sisipkan diagram. Nah, di menu ini kita nanti dapat membuat diagram atau visualisasi data. Pertama, klik titik 3, edit diagram. Kemudian hal yang pertama harus Anda lakukan adalah mengatur rentang data. Di rentang data ini Anda masukkan data yang kolom keberapa atau baris keberapa yang ingin Anda gunakan atau ingin Anda visualisasikan. Karena saya ingin memvisualisasikan semua kolom dan baris, maka saya akan yang disarankan ini. Oke. Kemudian untuk menampilkan diagram histogram dari distribusi gaji, pertama-tama mari kita cari diagram histogram. Ini kita buang dulu. Kemudian yang akan kita visualisasikan adalah salary in USD atau gaji dalam US dollar. Nah, ini sudah merupakan sebuah visualisasi data. Kita dapat menyimpannya dan menggunakannya untuk membuat laporan kepada atasan atau membuat sebuah ilmu, mendapatkan ilmu bahwa oh ternyata gaji di sekitar ini itu sangat tinggi di berbagai perusahaan itu gaji itu sekitaran segini. Tidak ada yang sampai 850.000 dolar per tahun. Kemudian kita dapat memberikan judul agar dalam laporan atau di paper kita itu jelas apa sih ini, diagram apa, distribusi apa. Pertama kita masukkan dulu distribusi
distribusi gaji dalam USD. Nah, agar lebih estetik, mari kita tengahkan. Kita juga dapat menyimpan diagram ini, mendownloadnya ke file lokal atau komputer kita. Jadi semisal kita akan menyisipkannya ke dalam dokumen atau laporan, ya ada. Kita bisa menggunakan PNG, scalable vector graphic atau PDF. Yang akan saya gunakan adalah SFG. Akan saya simpan ke folder visualisasi. Baik. Akan saya gunakan untuk yang lain. Kemudian, karena tadi saya sudah membuat diagram untuk distribusi gaji dalam USD, maka yang kedua saya akan buat distribusi ukuran perusahaan yang ada dalam dataset. Teman-teman, kita buang, kita reset awal dahulu. Ini buang di rangkaian, kemudian klik agregat. Oh, sebelum itu gunakan baris 1 sebagai header agar sumbu X kita dapat menentukan bahwa header atau nama dari per baris itu adalah yang ada di baris 1. Nah, sudah muncul. Kita klik company size atau ukuran perusahaan. Kemudian kita pilih diagram kombinasi yang ini ya. Agregat. Nah, sudah muncul diagram kombinasinya. Diagram kombinasi ini terdiri dari large atau perusahaan besar, M untuk perusahaan medium, dan S untuk perusahaan small atau kecil. Sekali lagi kita tambahkan distribusi ukuran perusahaan. Kita simpan dalam format SFG di folder yang sama tadi. Kemudian kita buat lagi. Yang ketiga adalah distribusi tahun pekerja. Nah, mungkin kita bosan ya dengan yang hanya menampilkan batang seperti ini. Kita juga dapat membuat kita dapat membuat plot atau bentuk visualisasi yang lain semacam pie chart yang ini ya. Kemudian karena kita ingin menentukan tahun, maka mari kita pilih label atau dari tadi yang diklik header label ini, yaitu work year atau tahun kerja dalam dikumpulkannya dataset ini, work year. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai tahun pekerja yang terdaftar di sini itu dari gajinya semuanya itu dari tahun yang terbesar adalah tahun 2023 dengan sekitar 53,9%, kemudian diikuti dengan 2024 yaitu 29%, 2022 13%, dan 2021 dengan ukuran 2,5%. Di sini kita bisa mendownloadnya sekali lagi dalam format SFG. Ya, kemudian yang terakhir distribusi pekerjaan.
penulisan. Mari kita pilih subtitle. Nah, di sini kita menampilkan sekali lagi berapa persen dari data yang ada ini. Ternyata yang terbesar, data terbesar yang ada dalam sini adalah data engineer. Data engineer menempati hampir 19%. Kemudian diikuti dengan data scientist, dan kemudian ada data analis dan AI engineer, machine learning, kemudian research engineer. Baik, sekian. Dari sini kita telah memenuhi objektif kita untuk menampilkan 4 visualisasi data, yaitu distribusi gaji dalam USD, distribusi ukuran perusahaan, distribusi tahun pekerja dalam bentuk pie chart, kemudian ada satu typo, distribusi pekerjaan dalam bentuk visualisasi pie chart. Sekian, terima kasih.